Baik, selamat datang di Milandro by Mil System. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan belajar mengubah layout dasar dari aplikasi kita. Kemudian yang kedua adalah memasukkan gambar ke dalam aplikasi kita. Nah, jadi kita akan belajar dua hal itu untuk kali ini. Pertama, kita akan membuka Android Studio kita terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang melihat part ini, silahkan terlebih dahulu untuk melihat part pertama dan part kedua karena projectnya saling berhubungan ya, jadi supaya tidak ada yang miss, jadi bisa untuk sebagai penghubung antar informasi karena part-part tersebut saling berhubungan. Dan itu tadi, ketika sampai di sini tidak blank. Oke, kita tunggu dulu untuk Android Studio-nya. Tadi sudah saya buka belum ya? Kok lupa? Nah, baru terbuka. Oke, nah jadi mengapa tadi saya sarankan untuk yang melihat video ini langsung tanpa melihat ke video ke part-part sebelumnya, saya sarankan untuk melihat video part sebelumnya karena di part sebelumnya kita sudah belajar untuk mempersiapkan Android Studio-nya, kemudian kita sudah memulai untuk membuat project Android Studio kita. Nah, jadi di part ini kita tidak akan membuat project baru, kita akan melanjutkan dari project sebelumnya yaitu menghitung skor. Jadi untuk membukanya kita tinggal klik saja. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai dari part-part sebelumnya. Dan di part ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana cara mengubah layout dasar. Kemudian yang kedua adalah memasukkan gambar ke dalam aplikasi kita. Nah, jadi sebagai background lah gambarnya tersebut. Nah, saya peringatkan sekali lagi, jadi ketika Anda membuka project Android atau menjalankan build atau sedang menginstal sesuatu dengan menggunakan Android Studio dan proses loadingnya sedang berjalan, jangan diganggu, oke? Supaya file project Anda tidak rusak dan prosesnya pun tidak menjadi tambah lama. Memang kelemahan Android Studio itu jika menggunakan hard disk atau RAM-nya hanya 4 GB, kemudian prosesornya juga sudah tua, ya seperti ini. Seperti yang di video yang Anda saksikan ini. Karena di sini saya menggunakan Intel i5 generasi 5 kalau nggak salah ya. i5 generasi 5, disknya juga sudah 6 tahun, RAM-nya juga cuma 4 GB. Nah, jadinya lemot, tapi masih bisa digunakan untuk dibuild aplikasi Android karena memang masih di spesifikasi minimum. Oke, jadi di sini kita sudah jalan. Nah, di sini device-nya juga sudah terdeteksi menggunakan device-nya, jadi jangan menggunakan emulator. Nah, untuk menghubungkan device-nya akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Jadi kita tidak akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu karena memang agak cukup rumit untuk menghubungkan device-nya karena masih ada beberapa step supaya device itu dapat kita gunakan sebagai pengganti emulator kita, terutama itu HP-HP Xiaomi, Oppo, Vivo dan sebagainya, dan HP-HP Cina yang lain. Mengapa? Karena susah sekali untuk masuk ke developer modenya, tidak seperti Samsung, Sony, kemudian Lenovo. Nah, itu gampang sekali developer modenya. Jadi ketika developer mode aktif, kemudian USB debugging aktif, sudah selesai urusannya, cuma tinggal authorize, bisa langsung digunakan. Tapi di Xiaomi, Oppo, Vivo itu rumit sekali, bahkan kadang pun ada yang benar-benar ngelok nyampe harus bikin akun di online segala. Itu entah kenapa kok sampai serumit itu. Nah, jadi seperti yang sudah sebutkan tadi, kita akan mengubah layout dasar dan masukkan gambar background ya. Jadi untuk mengubah layout dasar itu gampang sekali. Di sini ada komponen tree, ada tulisan constant layout, ada text view. Nah, mengapa saya menggunakan tutorial ini, yaitu mengubah layout dasar? Karena untuk beginner
constraint layout itu masih sulit dipahami. Itu alasannya. Berapa saya menemukan beginner itu sebagian besar ketika menemukan constraint layout itu sulit dipahami, apalagi yang belum pernah memegang Android Studio. Nah, jadi untuk memudahkan ini diklik dulu ya, kemudian klik kanan. Nah, di sini nanti ada tulisan convert view. Di convert view ini kita klik ya, kemudian kita ubah ke yang namanya relative layout. Nah, di sini relative layoutnya kemudian kita klik apply. Kita tunggu dulu. Nah, ketika ini sudah berubah menjadi relative layout, tulisan text view ini akan ke atas. Untuk menengahkannya kita cukup tinggal ini drag and drop aja, kita geser ke tengah. Nah, ini ada garisnya ini, kemudian kita klik. Nah, ini kelemahannya untuk relative layout. Jika tidak mau, ya udah, kita akan bermain di sini. Misalnya mana ini? Nah, ini layout width-nya ini kita match parent dulu. Nah, ini kemudian kita layout height-nya kita match parent juga. Oke. Setelah itu gravity-nya kita cari, kita tengahkan ya jalannya. Ini ada center horizontalnya true, kemudian center vertikalnya true. Nah, jadi di tengah-tengah lagi. Ini masih dasar, nanti bisa kita ganti lagi. Jadi ini supaya tulisan di lower di tengah. Nah, ini sudah mengubah layout. Nah, kemudian kita lihat kalau kita split. Nah, tulisan constant layout yang tadinya di sini itu sudah berubah menjadi relative layout. Di sini juga ada tambahan di sini gravity, center horizontal, kemudian center vertikalnya juga sudah ada. Hanya kita tinggal menggunakan klik tadi. Kita tidak perlu coding di sini. Itu tadi. Nah, itulah kelebihan Android Studio. Jadi tidak perlu coding, cuma tinggal kita klik sudah otomatis. Kita masuk ke desain lagi. Saya akan mengganti desain ke bentuk desainnya saja supaya lebih enak. Nah, sekarang kita akan masukkan gambar ke dalam aplikasi ini. Bagaimana caranya? Nah, silakan buka browsernya. Kita akan mencari gambar dari browser ya. Saya akan menggunakan Google Chrome alias browser pemakan RAM terbanyak. Kita tunggu sebentar. Menjalankan Android Studio dengan Chrome itu sama aja menyiksa komputer. Tuh. Kita tunggu sampai Chrome-nya siap. Nah, sudah ya. Oke, sudah. Kita langsung saja mencari di images.google.com. Misalnya karena ini aplikasi pencatat skor ya, berarti misalnya background olahraga, sport, background ini. Sport background. Nah, di sini ada sport background dan sebagainya, macam-macam ya. Kita tambahkan misalnya portrait. Karena kita akan membentuknya aplikasi seperti potret, jadi potret layoutnya. Nah, banyak macamnya. Sekarang kita lihat yang ukurannya gede, berarti kita tools, kemudian size-nya kita large. Oke, kita sudah mendapatkan aplikasi yang besar-besar. Oke, tinggal cari yang portrait yang bagus. Apa ya misalnya? Ini ya. Ini atau ini banyak juga ya, atau sport saja, sport wallpaper. Nah, kita cari gambarnya dulu. Oke. Nah, ini misalnya ini atau ini lumayan ini. Kita tunggu dulu dengan loading sambil lihat yang lain. Oke, sudah loading ya. Kecil gambarnya sepertinya. 1080, 1920 gede juga. Kita lihat. Oke, lumayan besar. Formatnya JPEG ya tapi ya. Oke, nggak masalah.
Nah, jadi catatannya adalah untuk untuk gambar kita harus menggunakan format PNG, itu ya, format PNG. Jadi mungkin kita bisa menambahkan PNG. Oke, makin bagus lagi. Nah, ini bagus nih. Bagus. Oke. Semoga ini PNG. Kita save image. Kita save image dulu. Kita tunggu dialognya keluar. Nah, kita simpan di misalnya dokumen, kemudian kita bikin folder aplikasi pencetak skor. Seperti ini. Nah, ini kita rename sekalian ya. Ini formatnya apa? Wah, JPEG ya. JPEG ya. Udah, nggak masalah. Ini kita convert. Ini langsung kita rename. Kita rename dengan huruf kecil saja, tanpa karakter aneh-aneh, tanpa spasi. Misalnya gini aja, PG. Oke. Nah, tunggu save. Sudah tersimpan ya. Nah, sekarang kita akan convert online saja. Oke. JPEG to PNG supaya cepat aja ya. Kita upload file, kemudian tadi kita menyimpannya di dokumen aplikasi mencetak skor bagi JPEG. Oke. Sudah jadi, download. Save. Oke. Oke, kita tutup. Kita tutup Chrome-nya kalau sudah selesai mendownload supaya tidak berat. Nah, sekarang kita lihat di manager file kita. Manager file jadi komputer, My Computer. Kalau di Windows My Computer lah, komputer. Jadi saya menggunakan file manager karena saya menggunakan Linux. Kita lihat di documents, kemudian di aplikasi mencetak skor pg.png. Ini ukurannya berapa? 31,3 KB. Oke, bagus. Ukurannya sangat bagus. Saya sarankan ukurannya di bawah 100 KB. Jujur, di atas 100 KB itu sudah bermasalah untuk Android, terutama untuk Android dengan RAM kecil. Jadi semakin kecil ukuran PNG-nya itu semakin bagus. Nah, untuk cara kompresinya besok akan saya di tutorial yang lain lagi, tapi tidak terdaftar dalam playlist ini. Jadi tutorial cara kompres gambar lah istilahnya akan saya buatkan videonya. Bagaimana cara membuat gambar itu dari ukuran besar jadi kecil tanpa mengurangi kualitasnya. Itu ada caranya. Ini BGPNG sudah jadi 31,3 KB. Caranya adalah, cara masukkan di project Androidnya adalah ini, klik kanan dulu, klik kanan, kemudian klik copy aja gitu. Kemudian kita masuk ke Android Studio-nya, Android Studio. Di sini ada res, kita klik res. Oke. Ini drawable, kita klik saja, klik. Ya, kita klik, jangan di-expand. Jangan di-expand seperti ini, tapi kita klik saja seperti ini. Kemudian kita klik kanan. Kita tunggu sebentar. Nah, ada paste. Ada paste, kita klik paste. Oke, di sini ada drawable V24. Kita pilih yang drawable. Nah, kemudian oke. Nah, di sini ada new name, jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk merename gambar kita. Tapi tadi sudah kita rename ya, jadi kita tidak perlu kerja 2 kali. Langsung kita klik oke saja. Tunggu. Oke, tampaknya sudah selesai ya. Oke, pk.png ini sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan gambar kita ini ke dalam aplikasi kita. Caranya adalah di sini ada palet ya, ada palet. Jadi palet itu adalah komponen-komponen layout yang bisa kita kombinasikan untuk membentuk layout suatu aplikasi.
Jadi untuk palet yang di common ini yang umum digunakan itu adalah text view, ini namanya text view, button, tombol, image view, gambar, recycler view, itu penggantinya live view. Jadi kalau misalnya kita scroll di aplikasi kontak itu, nah itu fragment. Jadi fragment itu layout di dalam layout. Jadi nanti ada multi layout istilahnya. Jadi scroll view masih bisa digunakan. Dan switch, tombol switch. Nah ini adalah komponen-komponen layout yang umum digunakan. Kita di sini melihat ada image view ya. Caranya adalah ini kita drag, kemudian kita scroll ke komponen tree ini, kita letakkan sebelum text view ya. Nah, order, jadi by order. Di sini kita bisa melihat ada PG dan sebagainya. Kita klik di sini ya. Sudah kita langsung keluar informasinya di sini. Kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, sudah keluar. Ini background kita. Tapi kok jelek sekali ya, tidak full screen ya. Nah, ini caranya. Jadi ini kan gambar ini kan punya properti kan, sudah punya atribut kan. Seperti yang di tutorial kita sebelumnya untuk untuk mengubah text view dan sebagainya itu kan. Nah, jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk gambar ini. Jadi ini gambar ini kita klik dulu. Ini sudah dapat konten dan sebagainya ya. Lalu kita scroll, kita cari yang nah ini scale type. Ini scale type-nya ini kita pilih, ada center inside, ada fit start, fit end, center matrix dan sebagainya. Nah, untuk memastikan gambar itu full screen, kemudian terpotong dengan rapi, kita pilih yang center crop. Boom. Nah, sudah jadi full screen-nya. Ini sudah jadi. Tapi sekarang kita lihat, mengapa di sini ada tanda seru? Ya, ada tanda seru. Kita lihat. Apa ini? Missing content description attribute on image. Oke. Jadi setiap media di dalam layout itu membutuhkan deskripsi. Nah, caranya adalah kita buka dulu ini file value ini, directory value ini, kita buka string. Di sini ada resources ya, ada resources. Di sini ada open editor. Ya. Open editor nanti berfungsi untuk mengedit translation. Oke. Nah, itu kalau sudah aplikasinya sudah jadi. Jadi kita akan membuat content description untuk gambar yang kita baru saja masukkan ini tadi. Jadi kita ketikkan string name. Nah, tadi content description ya. Jadi kita singkat saja content description. Content, jangan lupa ini. Content description. Desk. Nah, content description untuk background. Ini background aplikasi. Nah, setelah kita menuliskan ini kodeks BG, dan kita tutup saja. Ini ya, kita tutup saja. Kita masuk ke activity main lagi. Ini kan ini content view-nya yang missing ya. Kita cari aja atribut content description. Nah ini kita klik yang kecil. Nah ini kita klik yang kecil ini, kita klik. Oke. Kita cari tadi. Nah ini kodeks BG. Oke saja. Nah, kita tunggu. Hilang. Sekarang untuk memastikan bahwa background kita itu benar-benar berjalan dengan baik, kita akan coba jalankan dulu. Jadi sini saya sudah menyiapkan dengan Android Screen Monitor, mirroring dari Android saya. Bisa menggunakan aplikasi yang lain sebenarnya, tapi saya lebih suka menggunakan Android Screen Monitor karena ukurannya kecil dan fleksibel, jadi tidak terlalu rumit untuk settingannya. Dan dia berjalan menggunakan Java. Itu. Nah ini kita tunggu dulu, masih build running. Seperti yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya, kalau sedang build itu kadang lama, bisa 1 menit, 2 menit, tergantung dari
apa yang sudah kita kerjakan dengan project kita. Semakin besar ukurannya, buildnya semakin lama. Nah, ini sudah selesai. Buildnya sudah selesai, ini sudah install. Kita tinggal tunggu aja. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai dan launching activity. Launching activity, oke. Ya, sudah jadi penghitung skor. Ini backgroundnya bagus sekali, oke. Nah, jadi kita sudah belajar dua hal. Yang pertama mengganti layout dasar dari aplikasi, kemudian yang kedua adalah mengganti background. Jadi untuk tutorial kali ini sudah cukup dulu. Kita akan beralih ke tutorial berikutnya, yaitu membuat layout untuk program penghitung skornya. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk saksikan part selanjutnya.